Begitu Rafale Indonesia benar-benar tiba, bukan hanya langit Nusantara yang berubah. Peta kekuatan Asia Tenggara ikut bergeser. Kalimat ini bukan sekadar isapan jempol. Malaysia mulai menunjukkan kegelisahan. Media Thailand ikut ramai membahas, dan para pengamat militer regional mendadak sibuk menghitung ulang keseimbangan kekuatan udara. Jet tempur Rafale disebut mampu membuat pihak lawan berpikir dua kali sebelum berani melangkah lebih jauh. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya dampak paling berbahaya dari kedatangan Rafale bagi kawasan, dan siapa yang paling dirugikan? Perkembangan terbaru yang mengguncang dunia Angkatan Udara ASEAN terjadi ketika Indonesia resmi menerima 3 unit pertama pesawat tempur Rafale dari Prancis. Pesawat ini merupakan tahap awal dari total 42 unit Rafale F4, varian paling mutakhir yang dimiliki Prancis saat ini. Keunggulan utama Rafale F4 terletak pada sistem tempur berbasis jaringan yang telah ditingkatkan secara menyeluruh, serta kemampuannya membawa persenjataan berpemandu generasi terbaru. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan udara paling disegani di kawasan. Kedatangan Rafale ke jajaran TNI Angkatan Udara yang dijadwalkan mulai operasional penuh pada 2026 langsung memicu kegelisahan di Asia Tenggara. Malaysia menjadi salah satu negara yang paling reaktif. Media dan analis militernya ramai membahas dampak strategis dari langkah Indonesia tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab Rafale dipandang bukan sekadar alat utama sistem persenjataan baru, melainkan simbol lonjakan kekuatan udara yang berpotensi menggeser keseimbangan regional yang selama ini relatif stabil. Selama bertahun-tahun, kekuatan udara di Asia Tenggara berada dalam posisi saling menahan, tanpa satu negara pun yang benar-benar unggul jauh. Namun keputusan Indonesia mendatangkan pesawat tempur generasi 4,5 buatan Prancis ini mengubah persepsi tersebut. Rafale dinilai mampu membawa TNI AU naik kelas, dari sekadar kekuatan defensif menjadi kekuatan dengan daya gentar nyata. Inilah yang mulai membuat negara-negara tetangga merasa tertinggal. Reaksi media Malaysia mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam. Mereka tidak hanya membahas spesifikasi teknis Rafale, tetapi juga implikasi geopolitiknya. Kehadiran jet tempur canggih ini dipandang akan memengaruhi pola perhitungan militer di Selat Malaka, Laut Natuna, hingga wilayah udara perbatasan. Situasi ini memunculkan pertanyaan sensitif. Apakah dominasi udara regional mulai bergeser ke tangan Indonesia? Ketegangan ini semakin terasa karena penguatan TNI AU terjadi di tengah dinamika kawasan yang belum sepenuhnya stabil. Persoalan perbatasan, zona ekonomi eksklusif, serta rivalitas kekuatan besar membuat setiap peningkatan militer selalu dibaca sebagai pesan politik. Dalam konteks inilah, Rafale menjadi lebih dari sekadar pesawat tempur. Ia berubah menjadi simbol sikap tegas Indonesia bahwa kedaulatan udara tidak bisa ditawar ataupun disepelekan. Sehebat apa sebenarnya kemampuan tempur Rafale Indonesia? Rafale adalah jet tempur modern yang dirancang untuk menjaga wilayah udara sangat luas seperti Indonesia. Pesawat ini dibekali radar canggih yang mampu mendeteksi dan mengunci target dari jarak jauh, bahkan sebelum lawan menyadari keberadaannya. Selain itu, Rafale memiliki sistem perlindungan elektronik pintar yang dapat mengacaukan radar musuh, sehingga membuatnya jauh lebih sulit dilacak. Dengan persenjataan jarak jauh seperti rudal meteor, Rafale mampu menyerang lebih dulu tanpa harus mendekat ke wilayah berbahaya. Yang paling krusial, satu unit Rafale dapat menjalankan banyak tugas sekaligus, mulai dari patroli udara, pengamanan perbatasan, hingga serangan presisi. Kehadirannya membuat pertahanan udara Indonesia jauh lebih siap menghadapi ancaman modern. Namun kegelisahan kawasan tidak muncul tanpa alasan. Di balik nama Rafale, tersimpan kemampuan teknis yang benar-benar mengubah cara perang udara modern dijalankan. Meski ada upaya meredam kekhawatiran dengan narasi bahwa kedatangan Rafale hanyalah program jangka panjang yang belum berdampak langsung, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Indonesia telah menyiapkan infrastruktur pendukung, pelatihan pilot, serta sistem logistik sejak awal. Ini menandakan Rafale bukan proyek simbolik, melainkan bagian dari kesiapan tempur nyata yang dibangun secara konsisten. Sebagian pengamat regional mencoba menyepelekan dengan menyebut jumlah Rafale Indonesia belum signifikan dibanding armada negara lain. Namun pendekatan ini mengabaikan faktor kualitas. Rafale dirancang sebagai pengganda kekuatan, di mana satu pesawat mampu menjalankan berbagai peran strategis secara bersamaan.
Dalam konflik terbatas, keunggulan teknologi dan integrasi sistem seringkali lebih menentukan daripada sekadar jumlah armada di atas kertas. Pada akhirnya, kegelisahan Malaysia dan ramainya media Thailand mengerucut pada satu fakta kunci. Rafale telah mengubah cara Indonesia diperlakukan di kawasan. Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai negara besar dengan potensi, tetapi sebagai kekuatan udara yang siap digunakan. Kehadiran Rafale membuat setiap perhitungan keamanan regional harus menempatkan Indonesia sebagai faktor penentu, bukan sekadar pelengkap. Efek gentarnya bukan lagi asumsi, melainkan realitas strategis. Dengan radar canggih, sistem perang elektronik, dan rudal jarak jauh, Rafale menciptakan situasi di mana lawan terdeteksi lebih dulu, dikunci lebih cepat, dan terancam sebelum sempat bereaksi. Inilah alasan mengapa negara-negara tetangga kini tidak lagi bertanya jika, melainkan bagaimana mengantisipasi. Fakta puncaknya, Rafale menaikkan ambang konflik secara drastis. Setiap potensi provokasi udara kini menjadi sangat berisiko dan mahal secara strategis. Inilah efek penangkal yang sesungguhnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk membuat pihak lain berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Indonesia tidak perlu mengancam secara verbal, karena kehadiran Rafale itu sendiri sudah menjadi pesan yang dipahami oleh semua aktor militer di kawasan. Bukan hanya satu negara yang terdampak, melainkan keseimbangan Asia Tenggara secara keseluruhan. Rafale menempatkan Indonesia sebagai jangkar stabilitas, kuat, mandiri, dan diperhitungkan. Siapapun yang mencoba menguji batas kedaulatan udara Indonesia, kini harus berhadapan dengan konsekuensi yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Setelah semua fakta ini terbuka, satu pertanyaan besar pun tersisa. Kemana arah kekuatan udara Indonesia selanjutnya? Kedatangan Rafale menutup satu bab lama dan membuka fase baru pertahanan udara nasional. Ini bukan sekadar soal pesawat tempur canggih, melainkan pesan strategis bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatannya dan siap menghadapi dinamika kawasan yang semakin kompleks. Kedepan, setiap pergerakan di langit Asia Tenggara tak lagi bisa mengabaikan posisi Indonesia. Dan pembahasan soal Rafale jelas belum berhenti di sini. Masih banyak sisi strategis, dampak geopolitik, serta arah modernisasi TNI Angkatan Udara yang layak dikupas lebih dalam. Jika menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa menyampaikan pendapat di kolom komentar dan mengikuti pembahasan lanjutan. Karena isu pertahanan bukan sekadar berita, melainkan tentang masa depan kedaulatan bangsa.